berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Lawyers Club didukung oleh pidana penjara selama 10 tahun. Hampir selama 1 tahun, kasus dugaan kejahatan seksual di Jakarta International School atau JIS diproses secara hukum. 2 orang mantan guru taman kanak-kanak di sekolah internasional, Neil Bentelman dan Ferdinand Yong, dihadapkan ke meja hijau dan dituntut ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Kedua mantan guru ini sebelumnya berstatus saksi, namun kemudian harus duduk di kursi pesakitan. Mereka dituding melakukan kejahatan seksual terhadap 3 orang siswa, yaitu AK, AL, dan DA. Akhirnya pada Kamis 2 April lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Ketua Nur Aslam menjatuhkan vonis terhadap 2 orang guru sekolah internasional ini. Mengusul terdakwa Neil Bentelman alias Mr. B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Denda sebesar 100 juta rupiah. Vonis majelis hakim ini pun menuai protes tim kuasa hukum yang diketuai Hotman Paris Hutapea. Ini dia nih, dokter semua tanda tangan di sini. Hasilnya bersih. Ini tanda tangan dokter di Singapura nih. Jadi yang kita ajukan itu bukti ini tanda tangan Singapura nih. Lihat nih, ahli bedah, ahli anestesi semua. Tapi ditolak di oleh persidangan ya Pak? Itulah karena dia salah, yang kita ajukan itu bukti, bukan putusan pengadilan. Dan pada tanggal 23 Desember, Ibu Dewi mengatakan di sini benar saya ke Singapura. Tadi juga psikolog kan ada kan mengatakan bahwa dia ke Singapura. Ya, sekarang jadi 125 juta dolar. Ini semua terkait dengan Neil pun dipastikan akan menempuh upaya banding sebagai bagian mencari keadilan. Today was a complete miscarriage of justice, and we will continue to fight until the truth comes out. So thank you. Kekecewaan juga diungkapkan istri terpidana Tracy Bentelman yang menuding majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan. He always has been, he always will be. The decision by this panel of judges is absolutely disgusting. It's appalling. To think that no one could look at the critical facts in this case and dismiss every single piece of evidence that the defense gave is an absolute miscarriage of justice. We have been more than cooperative in this situation, and my husband has been mistreated by the law. We will just go to the next level and hope that at the High Court, his innocence can be honored. Meski bagi keluarga korban, hukuman ini dapat disebut sebagai penjawab keadilan yang mereka cari selama ini, namun sejumlah pihak masih mempertanyakan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Mereka menuding banyak bukti dan kejanggalan yang muncul selama proses hukum berlangsung. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah internasional ini pertama kali terungkap setelah seorang wali murid melaporkan tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak lelakinya. Selain 2 guru yang menjadi terdakwa, ada 4 pelaku lainnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah dan telah divonis 8 serta 7 tahun penjara. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Guru JIS divonis pedofil, Amerika marah
Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah banyaknya isu politik di tanah air, sampai kita bingung sendiri. Perpecahan Partai Golkar, Golkar versus Menteri Menkumham, kemudian pemilihan Kapolri, dan siapa Wakapolri yang akan datang. Di tengah masa-masa seperti itu, banyak peristiwa hukum yang tercecer dari perhatian publik. Salah satu di antaranya adalah vonis yang dijatuhkan terhadap 2 guru Jakarta International School atau JIS yang divonis masing-masing 10 tahun penjara, menyusul vonis untuk satpam dari sekolah tersebut yang 2 orang divonis masing-masing 8 tahun. Menarik, kenapa? Karena begitu keras reaksi yang muncul akibat vonis ini. Banyak pihak mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang bisa muncul di pengadilan bahwa terjadi pedofil atau katakanlah sodomi terhadap 4 anak taman kanak-kanak di sekolah itu, apalagi oleh gurunya. Bahkan oleh satpamnya pun dibantah bahwa ada bukti yang material yang terbukti di pengadilan. Dan terakhir, ternyata reaksi ini tidak hanya dari para terpidana atau tersangka, tapi juga dari ibu-ibu atau orang tua murid, anak-anak JIS yang lain, yang sama sekali tidak yakin bahwa dan tidak percaya bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi yang bernuansa politik tentulah reaksi dari pemerintah Amerika. Dubes sendiri mengeluarkan press release dan bahkan mengatakan kekecewaannya dengan terbuka ke publik, dan kabarnya juga ada semacam protes dari Washington ke Jakarta. Saya mau konfirmasi terhadap ketua pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, tentang pernyataan itu. Tapi sebelumnya, sabar. Kita dengarkan performa lebih dulu dari band Rockafellas. Jadi band ini kemungkinan putra-putrinya Rockefeller, maka namanya Rockafellas. Malam ini mereka akan membawakan When the Children Cry. Silakan. Let them know we tried. 'Cause when
children see, let the new world begin. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see, well, that all that we can love and live in peace. No more president, and all the wars will end. One united world under God. Will the children cry? Let them know we tried. And when the children sing, now the new world begins. What have we become? Oh, don't you look just what we have done? Oh, that we destroyed. Just you must build again. Oh, please. No more president. And all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children die, oh, let them know it ain't right. Oh, when the children pray, let them know the way. 'Cause when the children sing, let the new world begin. Oh, Pemirsa, banyak di Twitter yang mempertanyakan kenapa isu ini yang diangkat. Perlu saya jelaskan bahwa kamilah yang mengangkat pertama kasus JIS ini di ILC. Dan ketika tersebut sangat meyakinkan bahwa kejahatan tersebut telah terjadi. Tapi ketika vonis jatuh justru kami ragu, benarkah yang dulu kami kira sebuah kebenaran. Dalam masalah kebenaran dan keadilan, tidak ada masalah kecil ataupun besar. Karena semuanya menyangkut kesamaan perlakuan terhadap semua orang. Atau yang selama ini kita kenal equality before the law. Einstein. Kita mulai dengan Otman Paris. Tapi Otman, saya hanya pernyataan dubes apa yang banyak sekali ada bahwa atau pihak Amerika ya. Apa reaksinya? Kira-kira waktu saya 15 menit bisa? Karena termasuk. Oke, 10 menit. Oke. Selama saya 30 tahun menangani berbagai perkara di belahan dunia, inilah pertama kali ratusan koran seluruh dunia mengkritik. Dan semua koran top dunia, Time Magazine, Wall Street Journal, Canadian, sampai ke Cina. Kamar Dagang Industri Amerika mengatakan does not make sense. Jadi ratusan Anda ini semua koran sampai Time semuanya, itu satu. Di awal kasus ini, mungkin ini rahasia belum pernah terbongkar. SBY pernah memanggil
seperti KTT non-blok, memanggil 3 duta besar, memanggil Kapolri, memanggil Menlu, memanggil Polhukam. Tapi seperti biasa waktu itu Pak SBY peragu, tidak berani ambil putusan. Oke, sekarang memanggil dalam kasus ini maksud Anda atau dalam soal lain? Dalam kasus ini. Oke. Karena waktu itu kan tidak ada sama sekali bukti, tidak pernah ditunjukkan bukti. Akhirnya 3 duta besar, Australia, Inggris, Amerika kirim surat ke protes. Akhirnya oleh SBY dikumpulkanlah di Deplu. Menlu, Menko Polhukam, Kapolri yang sebelumnya Pak Sutarman, sama 3 duta besar diperintahkan untuk membahas ini. Tapi tidak ada solusi. Ditanya bukti, nggak ada. Jadi seperti KTT non-blok ini di awal-awal. Sekarang yang kedua. Kita harus bedakan, ada 2 kasus. Itu yang ya. Kasus pertama itu adalah kasus cleaning service. Yaitu pada Maret, April, Mei. 6 cleaning service. Berpuluh-puluh BAP. Tidak pernah disebutkan 2 guru JIS terlibat. Ya. Si anak selalu mengatakan pelakunya adalah cleaning service. Coba bayangkan, kalau dia diperkosa gurunya, pasti dia ingat dong nama gurunya. Masa cleaning service yang kerja di toilet dia bisa ingat? Yang paling menyakitkan hati, inilah BAP yang kemudian dirubah. BAP tanggal 5 Mei 2014. Di sini, si anak yang sekarang menjadi pelapor di kasus guru JIS, pada waktu kasus cleaning service, dia ditemani oleh psikolog, ibunya sama penyidik semuanya, bahkan bikin berita acara sumpah. Dia mengatakan di sini, tanda tangan penyidik semua. Saya tidak pernah disodomi. Nih, biar seluruh dunia lihat. Saya hanya melihat teman saya disodomi cleaning service. Ini ditandatangani penyidik semua. Inilah anak ini kemudian berubah menjadi pelapor dalam kasus ini. Sesudah periode ini, ibu dari anak kedua ini oleh suaminya berkali-kali kirim surat ke JIS. Hati-hati terhadap istri saya. Istri saya itu waktu kecil korban pelecehan seksual. Jadi agak hati-hati. Dia terus-terusan akan terus meminta pertanggungjawaban. Oke. Akhirnya si ibunya pergi ke Singapura. Nah ini dia. Pergi ke Singapura atas biaya sendiri. Ya. Pergi ke Singapura atas biaya sendiri. Dibentuklah tim di Singapura. Kalau KPAI mengatakan itu medical check-up, tidak. Karena di dalam dokumen yang resmi ini disebutkan untuk mengecek sex assault, pelecehan seksual. Dibentuk tim dokter ahli bedah, ahli anestesis, bahkan ibunya menandatangani berbagai surat pernyataan, ya. Inilah hasil medical test di Singapura. Dan anaknya dibius agar bisa diketahui karena anus itu kan nggak bisa dilihat dari luar, agar bisa di dalam. Akhirnya hasilnya adalah ini dalam bahasa Inggris, ya. Operation 1, examination under anesthesis and rectum was out, ya. Jadi penelitian anus dengan cara dibius untuk mengetahui rectum was out, artinya bagian dalam dari anus. Kemudian hasil kedua disebutkan caranya bivalve inserted to anus. Bivalve semacam alat yang besar seperti ini. Hasilnya aja prosesnya. Hasilnya disebutkan bersih, tidak ada robek apapun, tidak ada luka. Oke. Ya, oke. Selesai itu kasus. Ini rumah sakit Singapura. Singapura, oke. Kemudian, yang minta siapa? Yang minta ibunya langsung. Dia yang datang, bahkan tanda tangannya di sini. Ini yang kita marah di pengadilan. Yang kita kasih itu adalah ini tanda tangan saksi pelapor. Periksa dong. Oke. Kemudian setelah selesai dari Singapura, si ibunya itu dengan bangga sekali kirim email kemana-mana. Thanks God, anakku sudah bebas. Ini dia nih. Saya bacakan ya. Dari si ibu ini dia nih. Pada persidangan 23 Desember 2014, saya tanya ini. Benar kau ke Singapura? Benar. Benar kau mengirim email? Saya baca di sini ya. Puji Tuhan, anak saya baik-baik saja. Tidak ada luka atau bekas luka. Dan anak saya terus-terus mengaku tidak pernah disodomi. Ini bukti di persidangan diakui. Oke. Sesudah itu terjadilah terkait $125 juta
berubahlah semua skenario. Kenapa berubah? Karena ibu pertama, ini kan ibu kedua, menggugat JIS pertama 12 juta. Kemudian dia kirim utusan berkali-kali. Minta 13,5 juta dolar, saya cabut semua laporan katanya. Nggak dikasih oleh JIS. Akhirnya dia gugatlah perdata, tapi yang disebutkan dalam gugatan itu kan memang dari dulu kan pelakunya 6 cleaning service. Nah, di dalam gugatan perdata itu, dia baru sadar bahwa dia kan menggugat berdasarkan 1365, 1367. Majikan bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya. Ternyata 6 cleaning service ini bukan pegawai JIS, tapi outsourcing. Akhirnya harus diciptakanlah tersangka baru, yaitu 2 guru JIS, agar boleh pegawainya. Itulah mulailah anak yang ibu yang tadi begitu gembira mengatakan ini ibu pertama, ibu kedua. Ibu pertama menghubungi ibu kedua. Sesuai dengan kesaksian saksi fakta Dorin yang psikolog, ibu kedua mengaku ke Dorin, saya terus-terusan dihubungi ibu pertama. Kenapa? Katanya, kata tim kuasa hukumnya, perlu bikin laporan polisi kedua agar anak ini bisa saling jadi saksi. Agar ada pegawai JIS yang terlibat karena 6 cleaning service pegawai outsourcing. Akhirnya walaupun sudah ada begitu banyak hasil, BAP juga ada, tiba-tiba di awal Juni dibikinlah laporan polisi baru yang mengkaitkan 2 guru JIS tanpa ada bukti satupun, tapi tetap utusannya tetap dikirim minta uang. Bahkan ibu yang pertama itu mendatangi seorang konglomerat yang sangat kuat pengaruhnya, minta tolong dong jadi juru runding saya agar ganti ruginya dinaikkan. Si konglomerat ini bilang, saya mau bantu kalau untuk urusan hukum, tapi kalau kamu kaya hanya gara-gara urusan begitu saya tolak katanya. Itu pernyataan konglomerat disaksikan oleh puluhan orang. Oke. Inti pokoknya adalah begini, dalam persidangan, hakim mengakui bahwa anak tidak bisa jadi saksi, hanya sebagai petunjuk. Itu diakui. Yang sangat semuanya menabrak nilai-nilai hukum adalah satu, penyidik membawa saksi ahli naik tobing. Bukan psikolog, bukan ahli bedah, hanya ahli seksiologi. Bagaimana cara bermain seks yang enak. Oke. Dia menginterview suaminya dia. Sama juga Nel. Oke. Ini yang paling menyedihkan nanti bagi ahli hukum. Dari hasil dia punya hasil, kesimpulannya begini, bahwa ibu ini sama suaminya hubungan seksnya terlalu indah di rumah, sangat sempurna, sangat bahagia. Oleh hakim ditafsirkan, berarti kalau terlalu sempurna curiga dong katanya, sehingga dianggap jadi gay. Itu sumpah demi Tuhan, ini saksi nih. Itu keputusannya, makanya itu hakim ketua harus diadili. Yang kedua, Sinel, yaitu disebutkan hanya melakukan hubungan seks 1 kali seminggu. Iya kan? Ya, bagaimana di ruangan ini? Mungkin ada yang sekali setahun. Enggak. Kenapa larinya ke situ? Ini kan kaitannya nanti. Kaitannya urusannya kan urusan pelecehan anak-anak. Kaitannya putusan itu disebutkan, itulah salah satu bukti bahwa si pelaku ini adalah gay karena kurang seks di rumah. Itu dia, karena itu dipakai. Jadi tanpa bukti sama sekali, tapi murni hasil dari si naik tobing. Bukti kedua adalah disebutkan begini, sesuai dengan keterangan psikolog, bahwa si anak dibawa ke suatu ruangan untuk disodomi. Anda tolong kata-katanya ada yang disensor karena kita di depan seluruh rakyat Indonesia. Jadi si psikolog itu kan dia kan saksi ahli, bukan saksi fakta. Jadi bagaimana disebutkan sesuai keterangan saksi dari psikolog bahwa anak dibawa ke suatu ruangan untuk disodomi. Kalau disebutkan bahwa psikolog melihat ada perubahan mental, itu bisa diakui. Itu salah satu pertimbangannya. Yang paling satu lagi adalah alasan memberatkan adalah Duta Besar Inggris di hadapan mata saya sendiri datang berkunjung hanya untuk mengamati persidangan. Sama seperti menteri kita atau pejabat kita ke Malaysia kalau warga kita diadili. Dia tidak minta apa-apa, hanya berkunjung dan dapat izin dari surat ketua pengadilan. Dari ketua pengadilan negeri ada izin resmi.
Tapi di hari sidang berikutnya tidak diizinkan oleh ketua majelis. Tetapi dalam putusan itu dipakai sebagai alasan juga. Kehadiran duta besar di pengadilan adalah menunjukkan bahwa ada bukti petunjuk terjadi sodomi. Itu dalam bagian dari putusan. Oke. Satu lagi adalah dalam BAP disebutkan bahwa si anak pada waktu disodomi mengaku disodomi, si pelakunya memakai kondom warna merah merek Fiesta. Ini bahasa siapa? Bahasa anak atau bahasa penyidik? Ya. Kemudian setelah visum dari Singapura itu dia tidak bisa pakai, padahal dia perlu visum, maka mulailah mencari dokter di Indonesia yang bisa memberikan visum yang kira-kira ada ciri sodomi. Pergilah ke salah satu rumah sakit Pondok Indah. Di rumah sakit Pondok Indah, dia hanya pergi ke UGD. Kurang dari 2 jam di sana, selesai. Seminggu kemudian dia minta surat visum. Tiba-tiba disebutkan sudah ada ciri-ciri luka, padahal tidak pernah dianuskopi, tidak pernah dibius. Kemudian juga ke rumah sakit Polri. Ke rumah sakit Polri, si dokter waktu kita tes di pengadilan, si dokter Jefferson kita tanya, apakah anuskopi dilakukan dengan cara dibius? Dia mengaku, di awalnya kita coba anuskopi, tapi tidak berhasil, anaknya menangis. Akhirnya dihentikan. Jadi kalau memang dihentikan, bagaimana visum mengatakan bahwa ada luka di dalam anus? Yang sangat juga kelewatan adalah hasil dari Singapura itu, pengadilan Singapura mengeluarkan court order, High Court of Singapore, kepada rumah sakitnya, kasih itu semua medical report katanya. Ya, jadi yang kita pakai di sini bukan putusan pengadilannya, tapi medical reportnya. Dan di dalam medical report itu, seluruh tanda tangan ibunya ada. Bahwa memang dia benar datang, dia menandatangan semua. Kesimpulan ada apa ini? Kesimpulannya adalah bahwa yang paling berperan di sini membuat putusan rekayasa ini adalah yang menabrak semua norma hukum tanpa bukti adalah ibu ketua majelisnya. Baik dari awal, karena begini Pak Karni, saya coba sebentar lagi. Putusan perkara perdata yang 125 juta dolar itu, ya, sudah berjalan. Agar putusan ini bisa dipakai, kita dikebut untuk sidang. Bayangkan kita pengacara 5 hanya boleh bertanya 2 jam, padahal di KUHP nggak boleh dibatasi. Sedangkan yang kita mau harus periksa itu ada 7 visum. Karena putusan sekarang ini... perdata aja udah putus? Belum, karena mereka sengaja delay menunggu putusan ini. Menunggu putusan pidana agar bisa jadi bukti di perkara perdata. Jadi pada waktu persidangan mau putusan perdatanya, perkara pidana sengaja diundur-undur, nggak datang kuasanya. Karena apa? Satu-satunya pegawai JIS yang disebut terlibat kan hanya di perkara ini, sedangkan cleaning service kan pegawai ISS. Oke, tapi Anda udah ngabisin 15 menit. Pertanyaan saya Anda belum jawab. Apa pernyataan dari Dubes Amerika? Pernyataan dari duta besar. Ya, itu terpaksa karena waktunya udah habis, terpaksa nanti. Ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman terhadap keadilan dimanapun juga. Martin Luther King. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Anda cuma membacakan aja opini Anda, waktunya udah selesai. Membacakan apa reaksi? Oke. Reaksi dari Duta Besar Amerika adalah bahwa sejak awal pihak kedutaan Amerika mengikuti kasus ini, banyak pertanyaan-pertanyaan serius yang timbul, dan proses penyidikan yang sangat kurang bukti dan tidak kredibel. Dan Duta Besar Amerika sangat-sangat kecewa atas proses hukum tersebut, karena tidak semua fakta yang otentik tidak dipertimbangkan,
tidak ada bukti apapun, tidak ada saksi fakta apapun, dan mudah-mudahan nanti di tingkat banding mengharap akan ada keadilan. Intinya begitu. Oke, baik. Sekarang saya mau pindah ke ibunya, istrinya Ferdinand, Siska Chong. Oh, silakan. Anda tentu mengikuti persidangan dan juga tahu selama ini bagaimana suami Anda. Apa yang Anda katakanlah Anda cermati dari persidangan itu sampai akhirnya suami Anda Ferdinand divonis 10 tahun? Selama persidangan, setiap hari, maksud saya setiap kali ada persidangan, saya dan istri rekan Ferdi, Tracy, kami selalu ada di sana. Dari pagi, bahkan sampai malam. Bahkan sejak Ferdi ditahan di Polda Metro Jaya, setiap hari apa reaksi saya dan Tracy selalu menemani. Apa reaksi Anda pertama kali suami Anda dituduh persoalan ini dan ditangkap untuk ini? Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit, silakan, Pak Karni, tentang siapa suami saya, Ferdi, kepada pemirsa TV One dan juga pemirsa yang hadir di sini. Saya mengenal Ferdi sejak saya masih kuliah. 6 tahun kami bersama, kemudian kami menikah. Dan bulan ini, 23 April ini, 12 tahun sudah kami menikah. Kami memiliki 2 orang putri. Yang pertama berumur 9 tahun, yang kedua berumur 6 tahun. Ferdi, laki-laki yang baik, laki-laki normal. Saya kenal siapa suami saya. Dia seorang suami yang bertanggung jawab, seorang ayah yang menyayangi kedua putrinya. Dan dia juga seorang pekerja keras. Ferdi bekerja di JIS bukan langsung sebagai asisten guru. Dia bekerja sebagai bus monitor atau bus chaperone. Atau yang dalam bahasa Indonesianya mungkin sebagai pengantar anak-anak. Mungkin kalau di JIS ada bus antar jemput. Ferdi bekerja sebagai petugas antar jemput di JIS. Itulah awal mula dia bekerja di JIS. Dan Ferdi sudah bekerja di JIS selama 17 tahun. Selama itu pula tidak pernah ada keluhan ataupun komplain dari orang tua, dari murid. Bahkan bisa dibilang setiap tahun dia selalu mendapat, setiap tahun di JIS itu selalu ada evaluasi. Dan evaluasinya selalu di atas rata-rata. Dan tidak hanya itu. Saya sendiri pernah bekerja di JIS. 10 tahun saya bekerja di JIS. 10 tahun saya bersama-sama bekerja bersama suami saya. Saya tahu betul bagaimana pekerjaan asisten guru.
Jadi tuduhan ini benar-benar bohong, fitnah. Tidak ada kejadian apa-apa di JIS. Saya yakin itu, saya percaya itu. Dan bahkan semua orang tua murid sekarang ini percaya dan yakin bahwa tidak ada kejadian seperti yang diberitakan di media. Saya dan suami saya adalah warga negara Indonesia. Anak-anak saya lah yang menjadi korban atas fitnah ini. Anak-anak petugas kebersihan, mereka lah juga korban. Saya di sini akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Kami akan mengungkap kebenaran. Saya juga berharap tadinya ada istri Neil. Kenapa dia nggak jadi datang? Berat ya buat dia juga. Saat ini dia masih belum. Tapi dia masih di Indonesia? Masih. Mereka berdua masih di Indonesia. Mereka tidak boleh kemana-mana. Istrinya nggak boleh kemana? Iya. Karena dia pun ingin menemani suaminya. Tapi dia bukan tersangka atau apa-apa kan? Bukan. Artinya bebas kemana-mana. Iya. Kan? Baik, saya mau ke istrinya Agun. Yang mana istri Agun? Agun bekerja sebagai OB atau satpam? Sebagai cleaning service. Cleaning service. Iya. Office boy. Apa reaksi Anda ketika suami Anda disangka atau dituduh pertama kali? Pertama kali disangka saya sangat terkejut ya, sangat syok. Karena pada saat itu saya sedang hamil 7 bulan. Anak pertama kami. Kami menikah udah 1,5 tahun. Kami baru dikaruniai anak. Waktu itu saya hamil 7 bulan. Tiba-tiba suami saya ditangkap di Polda. Saya tahu itu udah tengah malam, tanggal 3 April. Tengah malam suami saya dibilangin dari yayasan ISS bilang, suami ibu ada di Polda. Saya bertanya, emang kenapa suami saya sampai di Polda? Suami ibu melakukan kekerasan. Saya bingung kekerasan apa ya? Apa suami saya berantem atau mukul anak sekolah? Pada saat itu masih belum jelas kasusnya seperti apa. Lalu tanggal malam itu kakaknya datang ke Polda. Dia mau ketemu sama suami saya. Tidak diperbolehkan ketemu sama penyidik. Katanya masih dalam pemeriksaan. Masa tengah malam pemeriksaan BAP. Pemeriksaan masih jadikan saksi pada saat itu. Terus hari Jumat abang saya datang lagi, masih belum boleh dipertemukan lagi. Sekitar asar itu boleh bertemu, suami saya udah dijadikan tersangka. Katanya suami saya melakukan kejahatan seksual terhadap anak sodomi. Saya sangat syok, saya nggak percaya kalau suami saya melakukan seperti itu. Karena suami saya itu mengakui perbuatan itu karena dia disiksa oleh penyidik. Begitu penyidik itu banyak, ada 10 kalau nggak salah itu di surat penangkapan. Itu suami saya disiksa sama mereka. Sangat dahsyat. Mukulnya satu demi satu mereka mukul. Akhirnya suami saya pun nggak tahan dengan pukulan itu. Lalu suami saya pun terpaksa menandatangani surat
itu. Itu pengakuan suami Anda kepada Anda? Iya. Diceritakan begitu? Suami saya bercerita ke saya. Emang waktu itu saya hari Senin nengokin, emang bekas luka pun masih ada. Dan dia merasa dadanya tuh sakit habis pukulan dari penyidik. Pukulannya pun nggak hanya semacam dengan pukul atau apa. Sangat disiksa sampai habis-habisan, makanya suami saya udah nggak tahan. Dan yang anehnya lagi, surat penangkapan itu pun dikasihnya bukan oleh kepolisian, tapi melainkan dikasih ke Yayasan ISS atasan Agun, diberikan ke rumah. Itu pun udah tengah malam, Jumat malam itu. Karena waktu itu saya sedang hamil besar, jadi saya nggak bisa langsung nengokin. Hari Senin saya baru bisa nengokin. Kata penyidik hari Senin, suami ibu udah melakukan pelecehan seksual sodomi terhadap anak umur 5 tahun. Tapi ibu masih bisa nego, katanya, kata penyidik. Bilang ke saya pun nggak bertanya nego itu apa. Saya langsung nengokin suami saya, dan di situ lebam-lebam suami saya masih ada bekasnya. Dan saya percaya kalau memang itu ada penyidikan, ada penyiksaan. Dan berapa hari kemudian berterus, ternyata emang ada salah satu tersangka telah meninggal karena penyiksaan. Suami saya melihat penyiksaannya satu persatu, semuanya sama teman-temannya. Temannya suami Anda yang meninggal? Suami saya sih sama dia nggak kenal. Kenalnya udah di tempat penyidikan itu baru kenal. Tapi waktu sama-sama tempat kerja itu nggak tahu siapa, belum kenal. Dan nggak dia kenal lihat, dekat sama dia. Dan dia lihat di sisa. Yang lihatlah satu persatu juga. Terus apa harapan Anda sekarang setelah divonis 8 tahun? Ya, saya harap sepertinya fakta-fakta di persidangan semuanya tidak menyatakan adanya pelecehan seksual itu ya. Saya berharap, saya punya anak. Saya pun melahirkan tanpa suami saya. Sampai sekarang anak saya sudah 9 bulan. Saya harus menghidupi anak saya. Mungkin ini berat buat saya, tapi saya harus lewati semua ini. Saya harus berjuang buat anak saya. Tapi saya harus pengen keadilan di Indonesia ini. Tolong keadilan buat kami orang kecil. Kami ini orang kecil selalu ditindas. Saya yakin suami saya itu bukan pelaku. Karena selama ini suami saya menyayangi saya. Setiap saya ke Cipinang, dia selalu menggendong anak saya. Tapi sekarang anak saya sudah mengenali, dia tidak mau digendong. Suami saya, pokoknya anak saya selalu bilang ke saya, jangan pernah sakiti anak saya. Apapun dia bermain apa, jangan pernah dilarang anak saya. Itu anak saya. Jadi mana mungkin dia mau menyelobi anak, sedangkan dia juga punya anak. Dia pasti akan terluka jika anaknya juga suatu saat digituin sama orang. Saya setuju jika memang sodomi ada, itu dihukum yang seberat-beratnya. Tapi tolong jangan orang yang tidak bersalah dihukum. Anak saya masih butuh kasih sayang seorang ayah. Mungkin masyarakat menilai suami saya itu penjahat. Pertama kali memang semua orang mengolok-olok saya. Tapi saya percaya pada suami saya. Saya tahu kebiasaan suami saya apa. Sampai sekarang pun suami saya bilang, kamu istri yang kuat.
Saya berani sumpah, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia bilang seperti itu sekarang. Setiap saya ke Cipinang, saya selalu berdoa, semoga Allah telah membukakan jalan buat saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kebenaran ini segera terungkap. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Hanya itu saja yang... Baik, pemirsa. Ada pengadilan yang lebih tinggi daripada Court of Justice, yaitu Pengadilan Ati Nurani. Pengadilan Ati Nurani lebih tinggi, melampaui semua pengadilan, kata Mahatma Gandhi. Kita rehat.